Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya membuat video yang menceritakan sekilas kehidupan ataupun kejadian itu terjadi pada saat peristiwa G30 SPKI. Berikut adalah salah seorang korban yaitu MT Haryono. Beliau adalah salah satu pahlawan revolusi yang berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Untuk lebih lengkapnya atau jelasnya saksikan video sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Apabila ada kekurangan dari video yang saya sajikan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Letnan Jenderal TNI Anumerta, Mas Tirto Darmo Haryono MT Haryono, tanggal 20 Januari tahun 1924 sampai 1 Oktober tahun 1965. Adalah salah satu pahlawan revolusi Indonesia yang terbunuh pada peristiwa G30 SPKI. Dia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Jenderal Bintang 3 kelahiran Surabaya, tanggal 20 Januari tahun 1924 ini, sebelumnya memperoleh pendidikan di ELS setingkat sekolah dasar. Kemudian diteruskan ke HBS, setingkat sekolah menengah umum. Setelah selamat dari HBS, dia sempat masuk IKA Daigaku, sekolah kedokteran masa pendidikan Jepang di Jakarta namun tidak sampai tamat. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, dia yang sedang berada di Jakarta, segera bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut sekaligus dilanjutkannya dengan masuk Tentara Keamanan Rakyat TKR. Awal pengangkatannya, dia memperoleh pangkat mayor. Selama terjadinya perang mempertahankan kemerdekaan yakni antara tahun 1945 sampai tahun 1950, dia sering dipindah tugaskan. Pertama-tama ia ditempatkan di kantor penghubung. Kemudian, sebagai sekretaris delegasi Republik Indonesia di dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda, suatu kali, dia juga pernah ditempatkan sebagai sekretaris Dewan Pertahanan Negara, dan di lain waktu, sebagai wakil tetap pada Kementerian Pertahanan, urusan gencatan senjata, dan ketika dilaksanakan konferensi meja bundar KMB, dia merupakan sekretaris delegasi militer Indonesia. Gresik adalah kota pelabuhan yang tua dan bandar yang ramai pada zaman kuno. Pernah Gresik menjadi pusat agama Islam yang termasyhur di Indonesia ketika Waliullah Sunan Giri bersemayam di situ. Sampai sekarang, keturunan Sunan Giri memakai gelar Mas di muka namanya. Pada tahun 1924 yang menjadi asisten Wedana, sekarang disebut camat di Kalteng, Gresik, ialah Mas Harsono Tirto Darmo. Pada bulan Januari, tahun itu dia dinaikkan pangkatnya menjadi jaksa di Sidoarjo. Karena itu, dia berangkat pindah ke Sidoarjo, meskipun istrinya Ibu Fatimah yang sedang mengandung tua. Tetapi, di dalam perjalanan ke Sidoarjo itu, Ibu Fatimah merasakan mau melahirkan kandungannya. Perjalanan ke Sidoarjo tidak diteruskan, dan mereka menuju ke rumah M. Harsono Tirto Darmo di New Holland Straat, sekarang Jalan Gatotan. Di situ, pada tanggal 20 Januari tahun 1924, Ibu Fatimah melahirkan putranya yang ketiga yang diberi nama Haryono, selengkapnya MT Haryono. MT Haryono dilahirkan sebagai putra seorang BB Pamong Praja. Kalangan BB pada waktu itu mempunyai kedudukan istimewa di antara pegawai-pegawai Belanda lainnya. Hanya BB lah yang di samping kedudukan istimewanya biasanya juga mampu menyekolahkan anak-anaknya sampai di perguruan tinggi. Karena nasionalisme itu boleh dikata timbul dan berkembang di antara orang-orang terpelajar, maka tidaklah mengherankan kalau putra-putra orang-orang BB ini tidak sedikit yang menjadi penggerak dan pemimpin nasionalisme, misalnya R.A. Kartini, Dewi Sartika, Dr. Sutomo, M.R. Sartono, dan lain-lain. Demikian halnya kelak dengan MT Haryono. Pada masa kecilnya MT Haryono hidup sebagai putra seorang jaksa di Sidoarjo. Ketika dia berusia 4 tahun, ayahnya diangkat menjadi Wedana
di Kertosono dan mereka pindah ke kota itu. Disinilah ketika umur 6 tahun masuk sekolah di His Holland Indelandse School sekolah dasar. Ia suka berteman dan bermain-main dengan anak-anak lainnya dan selalu menjadi pemimpin mereka karena wataknya yang keras. Sebagai pemimpin ia dijuluki si kepala macan, tetapi walaupun demikian ia pada hakikat seorang pendiam dan bertindak hati-hati dalam segala hal. Dia belajar di His sampai kelas 3 dan kemudian atas tanggungan seorang Belanda guru ELS. Ropanse Lagare School sekolah dasar Belanda. Dan teman ayahnya, dia pindah ke kelas 4 ELS di kota itu sampai tamat pada tahun 1937. Setelah tamat dari ELS, MT Haryono meneruskan sekolahnya di HBS Hogere Burger School, semacam SMP dengan SMA yang disatukan dan hanya 5 tahun, biasanya hanya untuk orang Belanda, dan sekolah ini berada di Bandung. Selama 5 tahun, ia harus berpisah dari orang tuanya dan menumpang kepada orang lain di kota Bandung. Sebagai pemuda pelajar, dia suka berolahraga, dia suka atletik, tenis, dan baseball. Hanya dalam masa liburan, ia pulang ke orang tuanya, yang sejak tahun 1939, setelah dipindahkan menjadi Wedana, di Gorenggareng, Magetan, Madiun. MT Haryono menyelesaikan studinya di HBS, tepat dalam waktu 5 tahun. Dia tamat dari HBS pada tahun 1942, ketika Jepang masuk merebut dan menduduki Indonesia pada Maret tahun 1942, ketika GHS Genesekudinge Hoge School perguruan tinggi ilmu kedokteran di Jakarta dibuka kembali oleh Jepang sebagai Ika Daigaku. Maka MT Haryono masuk perguruan tinggi kedokteran tersebut untuk meneruskan studinya. Dia memang ingin menjadi seorang dokter. Baru 3 tahun lamanya MT Haryono belajar di Ika Daigaku ketika tiba-tiba Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. MT Haryono, sebagai pemuda mahasiswa Ika Daigaku, tidak mau ketinggalan, segera menceburkan diri ke dalam kancah perjuangan militer. Mayor MT Haryono, yang selama perjuangan bersenjata tidak pernah memikirkan tentang hal perkawinan, sekarang ingin membentuk hidup kekeluargaan yang diidam-idamkan. Dia telah menjatuhkan pilihannya kepada Mariatni, salah seorang putri Mr. Besar Martokusumo yang berdomisili di Jakarta, dan seorang tokoh yang tidak asing bagi pemerintah Indonesia. Pertunangannya yang diadakan pada tanggal 2 Juli tahun 1950. Pada waktu itu pemerintah memerlukan seseorang atase militer untuk negeri Belanda dan pilihannya jatuh pada Mayor MT Haryono. Ini dapat dimengerti karena Mayor MT Haryono merupakan seorang terpelajar, fasih berbahasa Belanda, Inggris, dan Jerman, dan berpengalaman di dalam perundingan-perundingan dengan Belanda, terutama dalam KMB yang baru saja berlalu. Dalam bulan Juli tahun 1950 itu, ia diangkat menjadi atase militer, dan harus sudah berada di posnya di Den Haag. Pada akhir bulan itu juga, berhubung dengan keberangkatannya yang mendadak ini, maka hari pertunangan ia pada tanggal 2 Juli tahun 1950, itu diubah menjadi hari pernikahannya. Pada tanggal 24 Juli tahun 1950, mereka berangkat ke negeri Belanda sebagai pengantin baru. Untuk sementara mereka hidup di gedung Kedutaan Besar Indonesia di Den Haag, ibu kota negeri Belanda, dan seolah-olah berbulan madu di luar negeri. Wataknya yang sederhana dan berhati-hati, ditambah dengan jalan pikiran yang praktis, tidak membiarkan keluarganya hanyut dalam arus kemewahan yang waktu itu melanda kehidupan orang yang ingin disebutnya kelas atas, maupun seorang yang bermandikan kemewahan yang luar biasa. Rumah itu mencerminkan kesederhanaan yang bertanggung jawab. Di rumah, MT Haryono suka menanam dan memelihara anggrek. Di samping rumahnya terdapat berderet-deret pot bunga anggrek yang beraneka ragam dan warna. Pemeliharaan anggrek memerlukan ketekunan, kesabaran, kehalusan, dan kasih sayang yang tidak sedikit. MT Haryono seorang pendiam,
tetapi ini tidak berarti bahwa dia bersikap acuh tak acuh kepada pendidikan anak-anaknya. Dia mempunyai 5 orang anak, 2 orang anak yang tertua lahir di Den Haag, pada waktu ia menjabat atase militer di negeri Belanda, yang sulung bernama Bob Haryanto, dan yang kedua bernama Haryanti Mirya, seorang putri, anak yang ketiga bernama Rianto Nurhadi, yang keempat bernama Adri Prambanto, dan yang kelima bernama Endah Marlina, seorang putri yang lahir di Indonesia. Untuk melindungi keselamatan keluarganya, dan terutama anak-anaknya, MT Haryono tidak pernah membawa senjata pulang, dan menaruhnya di rumah. Sifat berhati-hati tidak pernah ditinggalkan oleh MT Haryono. Demikian MT Haryono merupakan sosok suami yang baik dan ayah yang bertanggung jawab dalam keluarganya. Pada waktu dini hari tanggal 1 Oktober tahun 1965, anggota Cakrabirawa yang menyebut diri mereka adalah Gerakan Tanggal 30 September mendatangi rumah Haryono di Jalan Prambanan nomor 8. Istrinya terbangun oleh sekelompok orang yang mengatakan bahwa suaminya telah dipanggil Presiden Soekarno. MT Haryono kembali ke kamar tidur dan mengunci pintu di belakangnya dan menanyakan suaminya apa yang terjadi. Dia mengatakan untuk tidak pergi dan memberitahu pasukan untuk kembali pada pukul 8, namun Haryono curiga dan mematikan lampu, memberitahu istrinya untuk pindah bersama anak-anak mereka ke kamar sebelah. Cakrabirawa kemudian melepaskan tembakan melalui pintu kamar tidur yang terkunci, kemudian Haryono melompat ke lantai. Dia bersembunyi untuk menunggu penyerang pertama yang masuk ke dalam kamar tidur, membawa kertas pembakaran untuk cahaya. Kemudian Haryono mencoba untuk merebut senjata prajurit, namun gagal dan berlari keluar dari pintu dalam kebingungan. Dia ditembak mati oleh ledakan dari senjata, diseret melalui kebun, dan tubuhnya dibawa ke salah satu truk yang menunggu. Dan tubuhnya di bawah masuk ke dalam truk, kemudian di bawah ke lubang buaya, markas pemberontakan di selatan, pinggiran Jakarta. Jenazahnya disembunyikan di sumur bekas bersama dengan mayat para jenderal yang dibunuh lainnya. Seluruh mayat ditemukan pada tanggal 4 Oktober dan para jenderal diberi pemakaman kenegaraan. Haryono dimakamkan bersama rekan-rekannya di Taman Makam Pahlawan, Kalibata, Jakarta, pada tanggal 5 Oktober. Pada hari yang sama, atas perintah Presiden Soekarno, dia secara anumerta dipromosikan dan menjadi pahlawan revolusi, ditetapkan sebagai pahlawan revolusi dengan SK Presiden Pangti Abri Koti nomor 3 Koti 1965. Terima kasih sudah menyaksikan video sampai selesai. Apabila ada kekurangan dari penyampaian saya mohon maaf. Apabila ada yang mau ditambahkan silahkan tambahkan di kolom komentar. Jangan pernah sekali-sekali melupakan sejarah. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa pahlawannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.